Bapak Ibu yang saya hormati, Kepala Sekolah, terus perkenalkan, saya perkenalkan sudah pada kenal. Terima kasih kesempatannya. Di sini saya mohon bantuannya Bapak Ibu untuk kelengkapan tugas CGP saya, yaitu sosialisasi budaya positif untuk melengkapi LMS saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Di sini saya akan menerangkan tentang rencana tindakan dari aksi nyata modul 1.4, yaitu budaya positif. Latar belakang yaitu lingkungan sekolah yang aman dan nyaman adalah impian dari seluruh siswa. Agar tercapai lingkungan yang aman dan nyaman serta menyenangkan, guru hendaklah menciptakan budaya budaya positif yang berpihak pada murid yang diawali dengan kesepakatan kelas. Di sini di sekolah kita sebagai guru sangat perlu untuk membuat atau memiliki atau membuat kesepakatan kelas yang diawali dengan kita harus menciptakan dulu suasana yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi murid kita. Kalau di sekolah sudah tercipta suasana yang aman, nyaman, dan menyenangkan, insya Allah anak-anak kita akan betah untuk belajar dan minatnya juga untuk belajar itu lebih besar. Orang tua juga akan lebih tenang untuk menitipkan putra-putrinya ke sekolah. Bagaimana menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan, yaitu dengan cara kita bagaimana sekreatif mungkin sebagai seorang guru, di samping sekolah kita bersih, terus lingkungannya juga nyaman, kita sebagai guru juga harus sekreatif mungkin untuk membuat anak-anak itu tertarik dengan apa yang kita ajarkan, yaitu sangat penting ya. Terus setelah lingkungan aman, nyaman, dan menyenangkan itu tercipta, barulah nanti kita masuk ke dalam kelas, yaitu diawali dengan membuat kesepakatan kelas. Mengapa membuat keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas dapat meningkatkan budaya positif di sekolah, dan keyakinan kelas dapat meminimalisir tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan konsekuensi-konsekuensi yang telah disepakati bersama. Kesepakatan kelas itu seperti apa ya Bapak Ibu? Ada yang tahu enggak? Ada yang tahu Bapak Ibu? Kesepakatan kelas itu kerjasama atau perjanjian, bisa dibilang seperti itu, antara siswa sama gurunya. Misalkan dibuat kesepakatan, anak-anak boleh membuat kesepakatan, kalau yang bisa menulis, atau yang tidak bisa menulis dengan mengucapkan kata-kata. Misalkan, Bu, kalau telat saya dihukum ya harus nyapu, misalkan. Itu salah satu kesepakatan kelas. Lah, kesepakatan kelas itu dibuat antara guru sama murid, dan itu disetujui bersama, ditandatangani bersama, dan itu dijalankan bersama-sama. Setelah kesepakatan kelas disetujui, nanti dimusyawarahkan bersama
Bisa enggak ini dijalankan? Kira-kira anak-anak mampu enggak mensepakatinya? Dan itu harus dijalankan semua warga kelas itu sendiri. Bisa 1 atau sampai 5 kesepakatan enggak apa-apa, sesuai dengan kesepakatan bersama. Dan kesepakatan itu bisa macam-macam. Misalkan kayak kelas saya, Mbak Isna, tidak boleh nangis. Kalau nangis harus menerima hukuman. Seperti itu ya tidak apa-apa. Itu namanya kesepakatan kelas, dan itu harus kita buat bersama-sama. Jadi setiap kelas diusahakan membuat kesepakatan kelasnya masing-masing, dan itu nanti ada konsekuensi yang harus ditanggung oleh kelas itu sendiri jika melanggar, ya. Tujuan aksi nyata yaitu menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah dengan menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, serta menyenangkan. Menumbuhkan budaya positif dengan kebajikan universal. Ya, tujuannya sama seperti yang saya terangkan tadi, ya, yaitu menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah, menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, serta menyenangkan. Dan itu semua bisa tercipta atas kerjasama kita semua, seluruh warga sekolah. Nggak bisa anak-anaknya sendiri atau guru-gurunya sendiri ataupun kepala sekolah sendiri, dan itu butuh kerjasama semua pihak, tidak 1-2 saja. Tolak ukur dari tadi yaitu siswa dapat menyusun keyakinan kelas dan memajang di dinding kelas. Siswa dapat menerapkan budaya positif secara konsisten. Ya, seperti yang tadi saya jelaskan, menyusun keyakinan kelas itu harus dibuat bersama-sama, ditulis. Kalau misalkan yang muridnya A atau tunagrahita ringan mungkin bisa diajak membuat keyakinan kelas, atau yang B atau yang tunadaksa mungkin bisa. Tapi kalau untuk yang Down syndrome atau yang ganda seperti Mas Joko atau kayak Mbak Selvi itu kan nggak bisa ya mengungkapkan apa yang dia rasa juga masih kesulitan. Jadi ada poin-poin tertentu yang harus kita jelaskan ke wali siswa, karena kita ada yang kelas tinggi, ada yang kelas rendah, dan kelas rendah itu harus banyak-banyak komunikasi dengan wali siswa. Seumpama membuat kesepakatan kelas, ya kita harus kita libatkan orang tua itu sendiri. Karena apa? Karena semuanya itu berkaitan dengan kedisiplinan kelas, ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, kita lanjut, ya. Ini masa tindakan. Ini tindakan yang harus kita lakukan. Guru melakukan sosialisasi kepada seluruh warga sekolah, ya, poin pertama, ya. Yang kedua, guru menjelaskan penting dan manfaatnya keyakinan kelas sebagai budaya positif. Yang kedua, guru membimbing siswa menyusun keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Siswa bebas berpendapat terkait keyakinan kelas. Yang ketiga, siswa menandatangani dan menempel hasil keyakinan kelas di dinding kelas. Siswa melaksanakan keyakinan kelas secara konsisten. Nah, ini guru melakukan sosialisasi kepada seluruh warga sekolah
terkait dengan keyakinan kelas itu sendiri. Jadi guru membimbing anak-anaknya, siswa-siswanya membuat keyakinan kelas, ditempel di dinding kelas. Berhubung di sini tidak ada dinding kelas, jadi cukup diingat-ingat. Kita bisa usul kepada kepala sekolah untuk membuat atau untuk dianggarkan membuat dinding kelas. Jadi itu nanti bisa dibaca. Iya, semuanya bisa kalau kita punya keyakinan bahwa anak-anak kita bisa untuk membuat itu. Karena anak-anak kita anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa. Gambaran aksi nyata. Saya melakukan aksi nyata dengan membimbing siswa, walaupun masih dalam angan-angan ya, saudara. Dan untuk menyusun keyakinan kelas, setiap siswa berhak mengungkapkan pendapat dan menulis pendapat mereka. Kemudian keyakinan kelas disepakati, ditandatangani, dan ditempel di dinding kelas dan melaksanakan bersama. Saya juga mengimbaskan kepada rekan guru untuk menyusun dan melaksanakan kesepakatan kelas sebagai budaya positif. Jadi hal-hal yang kecil itu kadang akan berefek yang luar biasa kalau kita lakukan terus-menerusnya. Nah, kita berharapnya nanti setelah keyakinan kelas itu kita buat terus, anak-anak akan menjadi lebih percaya diri, disiplin, bertanggung jawab, peduli dengan teman dan lingkungan. Rekan guru antusias membuat keyakinan kelas ya. Oke, kita bismillah ya membuat ini bersama-sama. Ya enggak muluk-muluk lah ya, yang paling tidak kita biasakan anak-anak kita membuang sampah pada tempatnya. Kalau datang misalkan salim itu sudah kita terapkan ya, menyapu. Kadang anak-anak kita kan kita pegang apa gitu kan ikut, jadinya ya kita kasih contoh lah. Kita mulai dari sini kita belajar untuk mendisiplinkan diri kita sendiri lah pokoknya ya. Walaupun masih banyak kurangnya, paling tidak kita ada niat dan usaha ya teman-teman ya. Ya, semoga rencana pelaksanaan budaya positif di masa depan ini dapat terrealisasi ya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi enggak cukup di sekolah saja, di rumah pun kita bisa merealisasikannya. Paling tidak kita di rumah bisa disiplin, di sini ya disiplin, meskipun kata disiplin itu terlihat masih lumayan jauh ya. Terlihat masih lumayan jauh, tapi paling tidak ya kita berusaha lah. Saya juga berusaha. Nilai kebajikan pada profil pelajar Pancasila yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kalau di sini anak-anak sudah diterapkan kebiasaan-kebiasaan yang positif, seperti kalau pagi sholat duha, kalau pulang, kalau sudah sholat duhur ya baru boleh pulang, kalau belum ya diajak sholat bersama. Meskipun saya sendiri belum jarang ikut sholat berjamaah. Tapi alhamdulillah untuk anak-anak dan bapak ibu guru sudah melakukan dan
mendisiplinkan anak-anak untuk melakukan itu kalau pagi ya. Kalau pagi anak-anak sudah diperintah untuk ikut sholat duha yang sulit. Tapi kalau untuk Mbak Sari lumayan. Tapi kalau Mbak Minta ini loh, masa setiap disuruh sholat katanya masa 3 minggu saya bilang gitu. Tapi kalau disuruh sholat memang agak susah. Terus yang kedua yaitu mandiri. Nah, poin mandiri ini sangat penting bagi anak-anak kita, khususnya anak-anak yang berkebutuhan khusus ya. Karena apa? Karena mereka sudah terbiasa dimanja, terbiasa mau apa-apa dituruti sama bapak ibunya di rumah. Jadi terbiasa dengan sesuatu yang mudah, kadang belajar saja susah ya. Kadang libur beberapa hari sudah balik lagi ke kelakuan yang sebelumnya. Itu yang menjadi suatu tantangan buat kita sebagai guru ya, entah itu kelas atas ataupun kelas rendah, semuanya punya tantangannya masing-masing. Jadi enggak, oh ini Bu ini kelas tinggi enak ya, Bu ini kelas rendah susah ya. Enggak, semuanya sama, semuanya punya tingkat kesulitan dan tantangannya masing-masing. Terus bernalar kritis ini mungkin kalau yang kelas rendah ini ya ada kepo menurut Mbak Isna. Apa bu gitu. Tapi mungkin untuk yang lebih mengerti, sudah lebih paham tentang kosakata mungkin lebih bisa. Terus berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, ini semuanya sudah kita terapkan ya di sekolah dengan anak-anak. Bergotong royong. Nah, ini kadang kita sebagai guru kan merasa kesulitan untuk mengajak anak-anak untuk berempati atau saling membantu kepada temannya yang kesulitan. Terkadang kan susah ya, mungkin ada yang terkendala komunikasi, ada yang memang dari rumahnya tidak terbiasa membantu orang tua, bisa. Jadi kita usahakan setiap hari Jumat kita adakan kerja bakti, mungkin bisa. Dan itu pun masih, kalau kita adakan kerja bakti, ada yang cuma berdiri, ada yang duduk-duduk. Nah, itu perlu kita awasi lebih. Dan kreatif itu semua tergantung minat dan bakatnya anak masing-masing ya. Karena semua pembelajaran itu disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi anak-anak tidak bisa yang melukis dipaksa untuk menjahit atau dipaksa untuk atlet, itu semuanya sudah ada bakat dan minatnya sendiri-sendiri. Jadi kita harus bisa menganalisa anak ini bakatnya di mana ya, oh anak ini minatnya di mana ya. Tugas kita seperti itu. Terus 4 teori kontrol Dr. William, yaitu ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut.
Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Nah, ini adalah ilusi teori ya. Teori seperti kita mengontrol anak-anak, padahal sejatinya tidak, karena tubuh mereka aja mengizinkan untuk dikontrol seperti itu. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha yang mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemudian murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Nah, ini sering kita jumpai ya pada anak-anak yang notabene biasanya dikontrol di rumah, harus begini, harus begitu. Jadi semuanya itu sudah biasa bergantung dengan orang lain dan susah untuk mandiri. Anak-anak kita banyak yang seperti itu ya, karena tidak biasa apa ya, atau kurang biasa, atau tidak dibiasakan untuk berpikir secara mandiri. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Adapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengakuan kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan semua hubungan permusuhan akan terbentuk. Empat ilusi teori kontrol ini sering terjadi pada dunia nyata, khususnya keseharian kita, apalagi kita yang disuguhi dengan anak-anak yang istimewa. Kita mengontrol tanpa sadar, ya kan? Harus begini, harus begitu, entah itu anak nyaman atau tidak, entah kita sadar atau tidak. Itulah kejadian-kejadian sehari-hari yang sering kita lakukan. Dan itu sangat berefek tidak bagus untuk anak-anak ke depannya. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. 3, penguasaan. 4, kebebasan, kesenangan. Itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Bagaimana kita dapat bertahan hidup ke depannya?
Nah, itu salah satu kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup. Kasih sayang dan rasa diterima itu juga selalu ditunjukkan oleh anak-anak kita. Bagaimana dia membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima di luar sana. Kadang anak itu selalu aktif di dalam kelas, itu kenapa? Karena cuma butuh rasa diterima. Kalau saya ini loh begini, butuh perhatian, butuh kasih sayang kita. Terus penguasaan, power. Nah, itu juga sering terjadi di anak-anak kita. Misalkan Mas Fadil menjahili temannya, bukunya diambil atau temannya dicubit, itu adalah bentuk penguasaan atau powernya dia. Kebebasan dan kesenangan, kebebasan untuk bermain, kebebasan untuk melakukan apa yang diminatinya. Itu juga termasuk kebutuhan dasar dari kebebasan dan kesenangan. Nah, 5 posisi kontrol ini biasanya sering kita lakukan sebagai guru. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Baiknya kita lihat video berikut.
bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pemukul adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan rumah dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur mata kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bawa tas saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang pernah bangun tadi. Jadi, biar usaha kencang, tetap gak senja, Bu. Ya sudah sayang, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
terlambat? Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Karen? Maaf Bu, saya lupa salah. Saya sekarang berada di sini dan orang itu Jadi, apakah kemarin meyakini dari salinan rohani tersebut? ya Bu, saya yakinnya Apakah kalian bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? bersedia Bu. Bagaimana kalau memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba menggunakan alat saya. Baik, kalau melakukan peralatan di rumah, ada orang yang kira-kira bisa mengingatkan tidak? Ada Bu, ada saya, Kak Emma. Ada lagi selain lain? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang menurutkan kalian adalah Kak Emma dan Ibu Hadia. Kira-kira akan mulai alamat kapan kemarin? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Karen akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Karen ya. Ada lagi yang ingin perlu dilakukan Karen? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Karen, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kami perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati dan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intensif learning? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang dulu dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid dan memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan kini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus menasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam yang bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Itulah Bapak Ibu 5 posisi kontrol yang secara tidak sengaja sering kita lakukan di sekolah ya. Posisi mana yang sering kita pakai? Nah, tentu kita sendiri yang tahu ya Bapak Ibu. Kita bisa mengukur posisi yang sering kita pakai apa dan dampaknya apa. Setiap posisi kontrol itu memiliki dampak masing-masing ya Bapak Ibu. Tapi semoga kita bisa mencapai posisi manajer untuk anak-anak didik kita. Kita berusaha bersama-sama ya Bapak Ibu, saling mengingatkan dan saling memotivasi diri sendiri. Yang selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini memiliki 3 sisi restitusi, yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan.
Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang berbuat salah itu tidak apa-apa. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Selanjutnya, kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Itu adalah menstabilkan identitas, ya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang terakhir, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Kemudian selanjutnya menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Itu ada kalanya patut kita tanyakan kepada anak didik kita. Itu paparan dari saya untuk hari ini. Mungkin ada yang ditanyakan, Bapak Ibu. Ada yang ditanyakan? Paham ya? Oke, kalau begitu kita refleksi bersama-sama. Jadi dari sekian paparan dari saya, mungkin ada yang bisa menyimpulkan di sini. Monggo. Monggo. Ada? Tidak apa-apa, diungkapkan saja, tidak usah malu. Kita kan belajar bersama. Ada? Nggak ada? Ya udah, terima kasih. Sebelumnya ya, yang dapat saya simpulkan di sini adalah pentingnya kita membuat lingkungan sekolah itu aman, nyaman, dan menyenangkan. Bukan hanya untuk anak-anak atau murid kita, yaitu penting juga membuat lingkungan sekolah itu aman, nyaman, dan menyenangkan buat kita sebagai pendidik. Jadi antara murid sama guru itu seimbang. Kalau salah satu tidak nyaman, itu juga tidak akan berjalan dengan lancar pembelajaran yang kita lakukan. Yang kedua yaitu pentingnya membuat keyakinan kelas. Yaitu keyakinan kelas itu sangat penting karena jika salah satu ada yang melanggar, kita dapat memberi konsekuensi yang telah dibuat bersama-sama. Yang ketiga yaitu di mana posisi kontrol kita yang seharusnya berada, mari kita terapkan bersama-sama. Tidak untuk satu dua, tapi untuk semuanya. Ya Bapak Ibu ya. Demikian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Yang
yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.